Naam. ثم قال العلامة محمد خالد هراس rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan hadis tentang ruqyatul marid yang telah kita sebutkan bahwa para ulama melemahkan riwayat tersebut dhaif atau dhaifun jiddan. ثم قال رحمه الله وأما قوله, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan bahwa yang rajih bahwa riwayat ini mada ikhwan mauquf hadap Ibnu Mas'ud walaupun memiliki hukum marfu'. Wal 'arsyu fawqa al-ma' ila akhir al-hadits. Fa fihi al-jam'u baina al-iman bi 'uluwihi ta'ala. Maka di dalam hadis ini terdapat penggabungan antara keimanan kita tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, di atas arasnya, dengan pernyataannya wallahu fawqal ma' wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy. Ini menunjukkan uluhu ta'ala, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ihatati ilmihi bil mawjudati kulliha. Dan juga termasuk pula faedah yang terdapat di dalam hadis ini bahwa ilmu Allah itu meliputi segala yang ada. Ya. Dengan perkataannya wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Allah mengetahui apa saja yang kalian berada di atasnya, apapun yang kalian amalkan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kalangan manusia, jumlah mereka diketahui Allah, tambah perbuatan mereka secara terperinci diketahui Allah Subhanahu wa taala. Fa subhana man huwa aliyun fi dunuwih. Maka maha suci Allah, di mana Allah itu maha tinggi, ya, fi dunui, dan Allah itu dekat dengan hambanya. Jadi maha tingginya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menafikan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Allah mengetahui apapun yang mereka amalkan. Qaribun fi uluwih. Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Dan Allah itu maha tinggi. Tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Qurbuhu wa uluwuhu. Dekatnya Allah dan maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatul qurb, sifat al-qurb yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan disebutkan qurbun khas, kedekatan yang khusus, tidak pada setiap makhluk. Allah menyatakan innallaha qaribun minal muhsinin. Jadi Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa sifatul qurb yang dimiliki Allah yang ada adalah sifat yang khusus saja. Berbeda dengan ma'iyah. Ada yang ma'iyatun khassah, ada ma'iyatun ammah.
Ma'iyah secara umum bahwa Allah bersama siapapun. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tapi kalau ma'iyah yang khusus, seperti Allah menyatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sebagian dari kalangan para ulama ahli sunnah, mereka juga membagi al-qurb tersebut sebagaimana mereka membagi ma'iyah. Bahwa ada qurb yang am, ada qurb yang khas. Kedekatan Allah secara umum itu memberikan kehalusan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui apa saja yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Naam, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya, ada yang qurb khas, kedekatan secara khusus, yaitu kepada orang-orang berdoa atau kepada muhsinin, orang-orang berbuat baik. Nah, dan ini semua harus kita meyakini secara hakiki. Wa ammal hadithur rabi', adapun hadis yang keempat, yaitu tentang hadis mada ya ikhwan? Hadithul jariyah. Naam. Faqad tadammana syahadat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil iman lil jariyati allati i'tarafat bi uluwihi ta'ala ala khalqi. Sungguh telah mengandung persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang dimiliki budak wanita yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas makhluknya. Fadalla dzalika ala anna wasfal ulu min a'zami awsafil bari jalla sya'nuhu. Maka ini menunjukkan bahwa sifat ketinggian Allah merupakan sifat Allah yang paling agung yang dimilikinya. Maha suci Allah dengan seluruh keadaannya. Haitsu khassahu bisu'ali anhu. Kenapa menunjukkan demikian mulia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pertanyaan itu kepada sang wanita budak itu tadi dengan pertanyaan Aina Allah, dan dengan jawaban yang sangat diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu di atas langit. Duna baqiyatil awsaf, tidak ditanyakan oleh Rasulullah sifat-sifat yang lain. Wa dalla aidan ala anna al-iman bi'uluhil mutlaq min kulli wajhin. Dan di sini juga menunjukkan bahwa beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi secara mutlak dari segala sisi, min a'zami usulil iman, termasuk di antara pokok keimanan yang paling agung, yang paling mulia. Faman angkarahu faqad hurimal iman as-sahih. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh dia telah diharamkan dari keimanan yang benar. Mengingkari al-ulu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajab min haula'il hamqa. Dan yang mengherankan dari mereka orang-orang yang bodoh ini, minal mu'attilatin nufah, dari kalangan ahlu ta'til yang mereka suka meniadakan nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Za'muhum annahum a'lamu billahi min rasulih, yang mereka menyangka bahwa mereka itu lebih berilmu daripada Allah. Ya. Mereka lebih berilmu tentang Allah daripada Rasulnya. Ya. Seakan-akan mereka mengklaim kami lebih mengerti tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah membenarkan dan bahkan Rasulullah bertanya
tentang di mananya Allah. Mereka ini yang sok lebih berilmu daripada Rasulullah, fayanfuna anhul aina, maka mereka pun meniadakan tentang Allah untuk ditanya di mana Allah. Tidak boleh bertanya di mana Allah, kata mereka. Tidak boleh bertanya di mana Allah. Subhanallah. Ditiadakan. Pernyataan aina Allah. Yang pertanyaan itu telah Rasulullah SAW sendiri tanyakan. Ba'dama waqa'a hadzal lafdhu bi'ainihi minar rasul. Ya. Setelah lafaz ini sendiri telah terjadi dan bahkan telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Marratan sa'ilan ghairahu, pada suatu waktu Rasulullah bertanya kepada yang lain, kama fi hadzal hadits, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. Tapi mereka mengingkari. Bahkan ada yang sampai berusaha melemahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang lafaz ainallah itu dengan alasan dalam riwayat yang lain tidak ada lafaz ainallah. Abu Ghuddah, gurunya Zahid Al-Kautsari itu meniadakan. Nah, dengan alasan tidak boleh bertanya tentang aina. Aina sudah berarti iqtida'nya, ilzamnya adalah bertanya tentang jihah. Kalau ada ainanya Allah berarti apa? Ada jihahnya. Dan jihah itu makhluk, kata mereka. Wa marratan mujiban liman sa'alahu, dan pernah sekali waktu pula Rasulullah SAW menjawab bagi orang yang bertanya kepada beliau tentang perkataannya aina kana rabbuna, di mana Rabb kami dahulu. Tapi sebagaimana kita sebutkan, lafaz ini telah dilemahkan oleh para ulama. Kana Allahu fi ama. Naam, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Walhasil bahwa hadis aina Allah thabit di dalam sahih Al-Imam Muslim. Naam, itu wadah sekali dijelaskan tentang bolehnya bertanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sekian ayat hadis ijma'ul muslimin menunjukkan bahwa Allah itu di atas arasy. Allah maha tinggi. Naam, dan tinggi di atas seluruh makhluk. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa qawluhu afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta, haditsun hasan. Wa qawluhu idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yamini fa inna Allah qibala wajhihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi, muttafaqun alayh. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbas samawati as-sab' wal ard ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. وقالوا صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. إن شاء الله هذه الأحاديث سنبينها فيما بعد. إلى هنا تفضلوا حفظكم الله.